PSSI perpanjang kontrak Sintayong sampai 2027. Begini nasib Nova Arianto bersama Timnas Indonesia. Dua pemain Timnas Indonesia dan Sintayong kena sanksi AFC. Kenapa begitu? Bawa bendera merah putih, anak kesayangan Sintayong ikut bangga sang ayah perpanjang kontrak bersama Timnas Indonesia. Begini alasannya. Timnas Indonesia full senyum. PSSI beri 3 kabar baik jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Hasil akhir Timnas U16 Indonesia versus Australia skor 3-5. Gagal ke final. PSSI akhirnya memperpanjang kontrak Sintayong untuk memimpin Timnas Indonesia sampai 2027 mendatang. Namun nasib pelatih Nova Arianto menjadi tanda tanya karena kini Nova memegang jabatan sebagai pelatih Timnas Indonesia U16. Nova Arianto menjadi pelatih Indonesia yang didapuk untuk bekerja sama dengan Sintayong sebagai cara transfer ilmu kepelatihan. Nova Arianto pun akhirnya debut sebagai pelatih Timnas Indonesia U16 di ajang Piala AFF U16 dengan hasil sapu bersih fase grup. Saya bersyukur Coach Sin akhirnya memperpanjang kontrak dengan Timnas Indonesia sampai 2027, apalagi dengan fondasi Timnas yang dia bangun semoga bisa membawa prestasi sampai 2027, kata Nova. Namun Nova Arianto ternyata belum tahu nasibnya bersama Timnas Indonesia. Mengingat banyaknya agenda Timnas Indonesia yang berjalan bersamaan dengan Timnas Indonesia U16, Nova Arianto pun akan mengembalikan nasibnya pada PSSI. Soal kontrak saya kembalikan lagi pada PSSI. Kalau dari Coach Sin saya masih diminta untuk membantu, tapi lihat situasinya. Mungkin setelah ini Piala AFF U16 saya akan berbicara pada Ketua Umum Erick Thohir dan Coach Sin. Apakah saya gabung Timnas Indonesia U23 atau hanya fokus pada Timnas Indonesia U16? Kata Nova Arianto. Setelah agenda Timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16, Jos Holong CS akan tampil di ajang kualifikasi Piala AFC U16. Pada kesempatan tersebut, Timnas Indonesia tengah disibukkan dengan agenda Piala AFF dan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Konfederasi Sepak Bola Asia AFC merilis hukuman kepada Timnas Indonesia. Hukuman ini disampaikan saat AFC selesai menggelar sidang pada 27 Juni lalu. Ivar Jenner dan Justin Hubner jadi 2 pemain yang masuk dalam daftar. Sementara itu aksi kritik keras Sintayong pada perangkat pertandingan juga berbuah hukuman. Kejadian tersebut terjadi pada Piala Asia 2023 lalu yang digelar di Qatar. Ivar dan Hubner mendapatkan denda sebesar $5,000 Amerika dan Sin dengan denda $7,500 Amerika. Denda tersebut harus dibayarkan maksimal 30 hari ke depan. Sementara itu ada hukuman lebih berat saat mereka kembali mengulangi pelanggaran tersebut. Mereka sama-sama mengirim kritik pada perangkat pertandingan dan AFC selaku operator Piala Asia. Arya Sinulinga menjelaskan bahwa pihaknya sudah menerima informasi tersebut. Tentunya mereka hanya bisa menerima karena ini merupakan keputusan sidang AFC. Apalagi sudah ada aturan yang tegas terkait masalah ini. Yaitu kan sama seperti hukuman Komdis, sudah ada aturannya. Nantinya PSSI akan mengurus denda yang diberikan kepada Timnas Indonesia. Apalagi denda yang dibayarkan cukup besar dan harus segera dibayarkan. Ya dipenuhi dan harus dilakukan tahapan pembayaran sesuai dengan yang ada. Sebelumnya unggahan di media sosial Ivar dan Hubner yang memicu polemik. 2 pemain ini dinilai melakukan penghinaan kepada Asosiasi Sepak Bola Qatar dan AFC selaku penyelenggara turnamen.
Sementara itu, Shin Tae-yong juga dihukum karena kepemimpinan wasit yang kurang maksimal. Apalagi dia cukup keras saat mempertanyakan kinerja wasit yang mengesahkan gol Irak saat kedua tim tersebut. Mereka dinilai melanggar artikel 50 AFC Disciplinary and Ethics Code. Menurutnya, gol tersebut seharusnya dianulir karena berbau offside dan teknologi VAR yang sudah canggih bisa mencetak hal ini. Kabar perpanjangan kontrak Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia mendapat sorotan dari berbagai pihak termasuk putra sang pelatih. Sebelumnya, pendukung timnas Indonesia dibuat resah karena Shin Tae-yong belum memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada 30 Juni 2024. Padahal Shin Tae-yong telah berhasil memenuhi target yang dipasang PSSI, yakni lolos ke 16 besar Piala Asia dan Piala Asia U23 2024. Namun hingga sepekan sebelum kontraknya habis, STY belum juga menandatangani kontrak dengan PSSI. Pendukung timnas Indonesia semakin khawatir karena nama Shin Tae-yong tiba-tiba masuk daftar kandidat pelatih baru Korea Selatan. Seolah ingin membuat semuanya menjadi lebih jelas, Erick Thohir membagikan sebuah foto dirinya sedang bersalaman dengan Shin Tae-yong. Kami bersepakat untuk terus berjuang bersama agar tim nasional Indonesia semakin maju, berprestasi, dan mendunia. Dengan kepastian ini, Shin Tae-yong masih akan bersama skuad Garuda hingga 3 tahun mendatang atau setelah gelaran Piala Dunia 2026. Selain membuat para fans Garuda tenang, kabar perpanjangan kontrak Shin Tae-yong dengan timnas Indonesia juga membuat putra sang pelatih Shin Ja-won ikut bahagia. Sejarah terus berlanjut, ujar Shin Ja-won yang disertai dengan bendera merah putih dalam komentarnya. Sebagai informasi, Shin Ja-won merupakan putra kandung Shin Tae-yong yang saat ini sedang berkarier di klub kasta kedua Liga Korea Selatan Seongnam FC. Sementara itu, setelah kontraknya diperpanjang, pelatih Shin Tae-yong langsung mendapat tugas berat untuk memimpin timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Di ajang tersebut, timnas Indonesia tergabung di grup C dan akan bersaing dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina untuk mendapatkan 2 tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Jelang tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, skuad timnas Indonesia mendapat sejumlah kabar baik dari PSSI yang bisa membuat Garuda lolos kian terbuka. Timnas Indonesia akan kembali melanjutkan perjuangan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan tampil di grup C putaran ketiga. Di grup tersebut, Jordi Amat CS akan menghadapi 5 negara kuat Asia untuk memperebutkan 2 tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Mereka adalah Jepang dan Australia yang merupakan langganan lolos, serta kuda hitam seperti Arab Saudi, Cina, dan Bahrain. Sebagai informasi, di putaran ketiga ini sebanyak 18 tim dibagi dalam 3 grup yang masing-masing berisi 6 negara. Namun jelang kualifikasi, PSSI memberikan sejumlah kabar baik buat timnas Indonesia yang bisa sedikit memperbesar peluang merah putih untuk lolos. Perpanjangan kontrak Shin Tae-yong. Kabar baik pertama adalah perpanjangan kontrak Shin Tae-yong yang akhirnya resmi terjadi pada Jumat 28/06/24 kemarin. Sebelumnya, masa depan Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia sempat dipertanyakan setelah sang pelatih belum juga menandatangani perpanjangan kontrak yang telah diberikan PSSI. Dengan kepastian Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia, skuad Garuda pun bisa lebih fokus jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar yang kedua yaitu resmikan naturalisasi Jens Raven. Berikutnya adalah proses naturalisasi pemain keturunan Jens Raven yang akhirnya rampung terjadi pada Kamis 27/06/24. PSSI dengan bangga mengumumkan bahwa Jens Raven telah resmi menjadi WNI dan bisa memperkuat timnas Indonesia di ajang resmi. Dengan hadirnya Jens Raven, kini timnas Indonesia punya opsi lain di lini depan dan bisa jadi senjata rahasia saat jalani babak kualifikasi. Kabar yang ketiga yaitu tambah amunisi pemain keturunan. Kabar baik terakhir adalah PSSI disebut siap menambah amunisi pemain keturunan untuk timnas Indonesia jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Info terakhir yang saya cek kemarin kepada Pak Erick Thohir untuk menanyakan penambahan pemain keturunan. Pak Erick Thohir bilang ada,
Hasil Timnas U16 Indonesia versus Australia AFF U16 2024 babak semifinal pada hari Senin 1 Juli 2024 berkesudahan dengan skor 3-5 di Stadion Manahan, Solo. Skuad Garuda gagal lolos final dan akan menantang Vietnam dalam perebutan posisi 3. Indonesia tumbang dan tidak mampu melangkah ke final AFF U16 2024 setelah kalah bersaing dengan Australia. Brace Zaha Big Holly dan aksi Josh Holong belum cukup untuk mengantarkan skuad Garuda Nusantara tembus partai puncak. Putu Panji dan kawan-kawan gagal mempertahankan gelar yang diraih pada 2022 silam. Selanjutnya, Timnas U16 akan menantang Vietnam dalam laga perebutan posisi 3 hari Rabu 3 Juli 2024. Timnas U16 Indonesia menurunkan skuad inti sejak menit awal. Putu Panji menggalang sektor pertahanan bersama Matthew Baker. Posisi gelandang diisi Evandra Floresta, Nazriel Alvaro, dan Daniel Alfredo. Arsitek tim Nova Arianto mempercayakan barisan penyerang kepada trio Fadli Alberto, Mirza Firjatullah, dan Zaha Big Holly. Anak-anak merah putih unggul cepat ketika laga baru berjalan 3 menit. Memanfaatkan umpan lambung yang dikirim ke mulut gawang, Zaha Big Holly menyambar si kulit bundar lewat sundulan dan masuk. Skor berubah 1-0. Australia berusaha menyamakan kedudukan lewat sejumlah serangan. Namun, masih bisa diatasi barisan pertahanan Timnas U16. Jordan Graurowski tinggal berhadapan dengan M. Nur Ihsan. Bola sepakannya berhasil ditepis lewat kaki Ihsan. Tim besutan Brad Maloney baru bisa membikin kedudukan menjadi seri pada menit ke-24. Tendangan bebas Amlani Tatu dari luar area 16 besar menjebol gawang Indonesia dan gol. Skor imbang 1-1. Timnas U16 harus bermain dengan 10 orang mulai menit ke-27. Ryan Apriansyah mendapatkan kartu kuning kedua dan berujung kartu merah setelah melakukan pelanggaran keras terhadap Amlani Tatu. Laga mulai dikuasai Australia. Mereka beberapa kali mengancam gawang Indonesia. Skuad Garuda Nusantara yang kalah jumlah pemain tetap melakukan perlawanan. Pada masa injury time, Australia berbalik unggul. Bola tepisan kiper M. Nur Ihsan disambut tendangan Queen Majnicol dan gol. Penampilan luar biasa ditunjukkan anak-anak merah putih. Tidak lama berselang, Zaha Big Holly mengoyak gawang lawan. Holly melepaskan sepakan keras dari luar area 16 besar dan gagal diantisipasi kiper Jal Ajanovic. Brace Zaha Big Holly membuat skor menjadi imbang 2-2 dan menutup babak pertama. Memasuki paruh kedua, masing-masing kubu saling melakukan serangan. Aksi Zaha Big Holly masih digagalkan barisan pertahanan lawan. Peluang Amlani Tatu juga tidak mampu dimaksimalkan. Terus-terusan digempur gawang Indonesia kebobolan lagi. Pemain bernomor punggung 11, Amlani Tatu mencetak brace menit 66. Tembakan keras Tatu dari dalam kotak penalti tidak mampu dihalau Nur Ihsan. Australia unggul 2-3. Nicholas Alvaro dan kawan-kawan memperlebar skor menjadi 2-4 pada menit 71. Tatu mengirim bola ke area penalti. Stipe Didulica lantas menyambut dengan tendangan dan gol. Skor berubah 2-4. Didulica mengoyak gawang Indonesia lagi. Pilar bernomor punggung 20 itu menciptakan brace pada menit 85 melalui sundulan. Australia memimpin 2-5. Pemain pengganti Josh Holong sempat memperkecil keadaan menjadi 3-5. Sundulan Holong menjebol gawang Australia. Hingga wasit meniup panjang peluitnya, tidak ada lagi gol tambahan tercipta. Kedudukan tetap bertahan 3-5 untuk keunggulan Australia atas Indonesia.